Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-15 sesudah Pentakosta adalah makna, nasihat, dan peringatan berdasarkan Amsal 1 ayat 8-19. Selama hidup itu adalah waktu kita untuk terus belajar dan menerapkan. Dan di dalam hidup ini, penulis Amsal menganjurkan bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita, sehingga dapat melakukan setiap hal dalam hidup ini dengan senantiasa berpadanan dengan kebenaran Allah. Sebagian besar dari perkataan hikmat itu harus dilakukan dalam perbuatan atau tindakan dan menjadi perhatian setiap harinya. Hal tersebut dimulai dengan mengingat bahwa untuk memiliki pengetahuan, kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang senantiasa mengagungkan dan memuliakan Tuhan, dan menjalani semuanya itu dengan setiap hal yang kita lakukan, bukan hanya dengan hal-hal yang rohani dan moral, tetapi juga di dalam tindakan setiap hari dan tingkah laku yang baik. Mari menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyi Gita Bakti 19. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam? Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Benar, kami bersyukur atas hari dan minggu baru pemberian-Mu ini. Kami bersuka cita dan datang memuji Engkau di bait-Mu yang kudus, sebab Tuhan mencukupi semua kebutuhan kami dan memberikan segala yang baik yang kami minta dalam nama anak-Mu, ya Allah.
Karuniakanlah kami iman yang berasal darimu, agar kami dapat percaya kepadamu. Karuniakanlah kami kasih, agar hidup kami jadi baru. Dan karuniakanlah kami pengharapan, agar hidup penuh sukacita dan bahagia. Janganlah jemu-jemu ya Tuhan mengajar kami menjadi murid-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta adalah dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Alkisah, saudaraku, sepulang dari sekolah, Yuyun datang kepada abahnya yang sedang membaca koran di teras belakang rumah. Abah, sapa Yuyun dengan kepala tertunduk dan nada suara yang murung. Sambil menurunkan koran yang sedang dibacanya, Abah memandang putrinya yang beranjak remaja itu. Ia tahu ada sesuatu yang menjadi beban pikiran dari anak kesayangannya itu. Ada apa, nak? Bagaimana sekolahmu? Dengan lesu, Yuyun
menjawab, "Abah, Yun teh merasa capek. Yah, Yuyun sudah belajar mati-matian untuk mendapat nilai bagus di sekolah. Tapi teman sekelas Yuyun selalu bisa mendapat nilai lebih bagus dengan cara menyontek. Itu kan tidak adil namanya. Selain itu, Yuyun juga capek harus membantu Ambu membersihkan rumah, hingga waktu belajar Yuyun pun jadi berkurang. Sedangkan teman Yuyun rata-rata mempunyai asisten rumah tangga yang setiap saat bisa menyelesaikan semua urusan rumah. Dengan suara lebih lantang Yuyun melanjutkan unek-uneknya. Yuyun juga capek karena harus menabung dulu untuk bisa membeli sesuatu. Sedang teman-teman Yuyun bisa belanja tanpa harus menabung. Lebih capek lagi, Yuyun harus menjaga segala ucapan dan tingkah laku. Sedangkan teman-teman seenaknya berbicara, bahkan kadang mereka melontarkan ucapan yang membuat Yuyun sakit hati. Pokoknya Yuyun capek menahan diri. Abah, Yuyun ingin seperti mereka, bebas berkata dan melakukan apa saja, ungkap Yuyun dengan nada berubah menjadi sendu. Hingga kemudian ia pun mulai meneteskan air mata dan menangis terseduh-seduh. Sambil mengelus kepala si Yuyun penuh kasih sayang, Abah berkata, "Abah tahu kamu sudah berusaha belajar maksimal. Abah juga tahu kamu selalu berusaha jadi anak yang baik. Semua itu juga demi kebaikan Yuyun. Jangan menangis. Besok Abah akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Keesokan harinya, saudaraku, Abah mengajak Yuyun pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana mereka berhenti sejenak di satu tempat yang di depannya ada semak belukar dan pepohonan rindang. "Kamu harus ikut. Tapi hati-hati ya Yuyun. Ikuti langkah Abah baik-baik." Tidak lama kemudian Abah dan Yuyun menyusuri jalan yang penuh dengan semak belukar di depannya. Mereka juga melintasi jalanan berlubang di sana sini dengan banyak genangan air, pepohonan berduri, dan berbagai serangga yang berdengung di sekitar mereka. Jika tak hati-hati, banyak ranting tajam dari berbagai pepohonan itu bisa menggoreskan luka dan juga mungkin merobek baju. "Abah, kita teh mau kemana?" tanya Yuyun bingung. "Jalanan begitu kotor, seram, dan itu tidak ada banyak matahari. Kaki Yuyun pun sudah mulai tergores, Abah. Banyak nyamuk, serangga lagi." Abah hanya menjawab pendek, "Sabar nak," yang tegar. "Sebentar lagi
Setelah sekian lama di akhir perjalanan, mereka sampai di sebuah telaga yang menakjubkan. Airnya sangat jernih dan segar. Di sekeliling danau itu atau telaga itu, bunga yang cantik dan pepohonan rindang yang menyejukkan, serta burung-burung dan kupu-kupu beraneka warna. Yuyun terpana kagum. Ia tak mengira di tempat yang tidak jauh dari rumahnya ternyata ada pemandangan yang begitu indahnya. Anakku, tahukah kamu mengapa di sini begitu sepi? Padahal tempat ini amat indah, tanya Abah. Karena tidak banyak orang yang mau bersusah payah menyelusuri jalanan yang jelek dan penuh tantangan tadi, sehingga mereka tidak bisa menikmati surga alam yang begitu elok dan menawan ini. Sembari mengelus kepala Yuyun, Abah melanjutkan nasihatnya. Anakku, untuk menikmati sesuatu yang indah perlu perjuangan, perlu kesabaran. Sama seperti kehidupan ini, kudu sabar, tegar dalam bersikap baik, sabar dalam kejujuran, sabar dalam memperjuangkan kebenaran nilai, tegar dalam menghadapi setiap kesulitan dan masalah yang muncul. Tapi kan tidak mudah untuk selalu bersabar dalam kebenaran, apalagi Yuyun yang mengalami banyak kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah. Memang, jawab Abah dengan lembut. Karena itu, Abah dan Ambu senantiasa menggenggam tangan Yuyun, membimbing dan mendukung dalam kebaikan dan kebenaran. Hingga kelak suatu saat nanti Yuyun mampu tegak berjalan, mulia bagi keluarga dan juga sesama. Apakah Yuyun mengerti? Mengerti, Abah. Terima kasih. Saudaraku, kadang ada banyak orang yang merasa iri karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ada yang merasa lemah dan tak bisa apa-apa karena merasa tak punya fasilitas ini dan itu. Bahkan ada yang kemudian merasa bahwa takdir dan kondisi saat lahir membuatnya tak bisa sukses. Saat gagal sekali, saat kalah sekali, saat jatuh sekali, sudah menjadi kiamat yang dianggap tak bisa diubah lagi. Ya. Kondisi tersebut menjadikan diri, ini bahasa yang sangat kita kenal dalam bumi Siliwangi, yaitu mintul, ya, alias tumpul. Sehingga akibatnya tantangan yang sebenarnya bisa menguatkan justru menjadi beban kehidupan. Padahal saudaraku, sejatinya hidup adalah perjuangan. Kita terlahir sebagai pejuang.
terutama untuk mengendalikan dan mengalahkan diri sendiri. Seperti kata motivasi yang sering kita dengar, kalau kita lunak pada diri kita, kehidupan akan keras terhadap kita. Tetapi kalau kita keras terhadap diri kita sendiri, maka kehidupan akan lunak terhadap kita. Untuk itu, jika kita ingin mencapai keindahan laksana alam dan indah dalam kisah Yuyun tadi, mari menjalani hidup dengan penuh keberanian, keuletan, dan juga kesabaran. Terus berjuang, pantang menyerah, siapkan mental agar kita jadi pemenang sejati kehidupan. Saudaraku jemaat Tuhan, Amsal adalah pengajaran moral dan spiritual tentang bagaimana sikap hidup setiap hari. Amsal juga merupakan ucapan hikmat dari guru-guru yang mengetahui hukum Allah dan ingin menerapkan prinsip-prinsipnya pada segala aspek kehidupan. Nah, inti pengajaran dari kitab Amsal adalah hiduplah takut akan Allah. Kehidupan yang tidak takut akan Tuhan menuju kepada kebebalan hidup tanpa kendali. Karena itu saudaraku, yang pertama, Salomo membagi dua jenis pengajar atau dua jenis sumber didikan. Sumber didikan yang pertama adalah orang tua atau ayah dan ibu. Itu nyata dalam ayat yang ke-8. Sumber didikan yang kedua adalah ayat 10, katakan orang berdosa. Yang kedua saudaraku, dengan tegas Salomo mengarahkan bahwa reaksi yang harus diberikan ketika menerima didikan orang tua adalah mendengarkan dan tidak menyia-nyiakan tiap pengajaran mereka. Sebab dikatakan kebaikan itu laksana karangan bunga, dan keindahan hidup itu seperti kalung bagi lehermu. Dan itu akan menjadi milik mereka yang patuh dan taat pada didikan orang tua. Nah, persoalannya bagaimana reaksi yang harus diberikan terhadap sumber didikan yang berasal dari orang jahat atau orang berdosa. Dengan tegas, Salomo pada ayat yang ke-10 memerintahkan untuk tidak boleh menuruti atau mematuhi setiap didikan dan godaan dari sumber kejahatan dan sumber dosa. Saudaraku, yang ketiga dikatakan dalam ayat 11 hingga 14, di mana kita menemukan alasan mengapa perlu menolak didikan dari orang berdosa. Salomo memberikan beberapa contoh didikan lewat bujukan jahat dari orang berdosa yang harus ditolak. Dikatakan ayat 11 dan 12, mereka mengajar membunuh orang tak bersalah dengan tanpa belas kasihan sedikit pun. Bahkan ayat 13 katakan menjadi kayak sangatlah mudah. Cukup dengan merampok, merampas harta benda orang lain. Bahkan menentukan korban dan target rampasan pun cukup lewat buang undi. Maka pundi-pundi kekayaan mereka akan menjadi milik mereka. Ayat 14 tegaskan itu. Nah, karena itu saudaraku, yang keempat, dengan alasan didikan dan dibujukan jahat itulah Salomo meminta agar jangan
mengikuti bujuk rayu tersebut. Dengan tegas Amsal memerintahkan agar jalan jahat itu jangan dicontohi. Istilahnya, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ayat 15 dari bacaan kita menunjuk soal meneladani atau jangan mengikuti jejak dan juga gaya hidup dan jalan hidup mereka. Dengan kata lain, penulis Amsal ini menekankan bahwa mengikuti jalan hidup orang berdosa sama artinya mematuhi dan mendengarkan didikan dan ajaran mereka. Nah, saudaraku, sebenarnya siapakah sesungguhnya orang berdosa yang melakukan kejahatan tersebut? Salomo mengandaikan bahwa perbuatan orang berdosa itu bagaikan seekor burung yang terbang tanpa menyadari jerat jaring yang dibentangkan di hadapannya. Itu ayat 17 dari pembacaan kita. Sudah pasti ketika burung itu terbang bebas dan kenyang, tidak mengetahui jaring di depannya, hasil akhir adalah kematiannya sendiri. Itu ayat 18 menjelaskan kepada kita. Demikian juga dengan kebodohan orang berdosa ketika melakukan perbuatan dosa. Seakan mereka merasa bebas dan leluasa melakukan perbuatan jahat itu tanpa harus menanggung beban sedikit pun. Bayangkan, membunuh, merampok, dan menjarah tanpa belas kasihan. Bagi mereka dikatakan menjadi kesukaan yang tiada tara. Mereka berpikir bahwa tidak akan ada konsekuensi logis dari dosa-dosa tersebut atau perbuatan jahat tersebut. Namun Amsal katakan suatu saat nanti tanpa disadari, di depan telah menanti jaring penghakiman atas segala perbuatan jahat mereka. Upahnya adalah kematian dan kesengsaraan. Nah, saudaraku, akhirnya pada ayat yang ke-19 Salomo menyimpulkan pengajarannya dengan penekanan ajaran tabur tuai. Mereka adalah seperti burung yang melihat perangkap tetapi tidak menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalamnya. Mereka bangkit untuk membunuh orang, justru merekalah yang akan menjadi korbannya. Kekayaan yang mereka dapatkan dari hasil kejahatan dengan merampas, dan itu juga yang akan dirampas dari kehidupan mereka. Memang orang yang mencari nafkah dengan memakai kekerasan, Amsal katakan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Nah, saudaraku, sekarang apa relevansi dan aplikasinya bagi kita? Jika Salomo menunjuk pada sumber didikan yang baik datang dari orang tua, maka pernyataan ini justru harus menjadi evaluasi diri yang dalam, tentu bagi kita para orang tua. Evaluasi yang dimaksud berupa uji kompetensi diri dan kemampuan diri sebagai sumber didikan yang baik. Apakah sebagai orang tua kita telah mengajarkan apa yang baik? Benarkah bahwa dalam giat dan laku kita sebagai orang tua, anak menemukan teladan yang patut dicontohi untuk menjadi panutan yang benar dalam ajaran dan juga didikan? Karena itu, saudaraku, marilah menjadi pengajar yang baik
Ajarkanlah kebenaran lewat takut akan Tuhan. Maka anak-anak yang dikaruniakan kepada kita akan menjadi pribadi yang baik dan benar di mata Allah, dan tentunya beroleh masa depan yang cerah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan akan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh menaikkan akan sukacita kami ketika kami boleh beribadah. Tanda hati kami tetap terpaut bagi Tuhan, dan kami merasakan bahwa Tuhanlah yang selalu mengitari kami dengan sukacita. Itulah yang kami boleh juga alami ketika firman-Mu Kau nyatakan, dan kami diberkati. Untuk itu Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi negara dan bangsa Indonesia tercinta. Ketika kami merasakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena Tuhan juga mengutus kami untuk menjadi berkat di dalamnya. Kami tak lupa juga berdoa, ya Bapa, biarlah berkat-Mu yang nyata bagi kami yang menjadi elemen bangsa ini, dan juga kami yang berkarya bagi negara ini, itu juga ucapan syukur yang muaranya Tuhan dipermuliakan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, hikmat-Mu bagi pemerintah negara Republik Indonesia, khususnya mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya ketika melaksanakan akan tugas tanggung jawab yang begitu mulia, yang pada akhirnya itu akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program pilkada serentak di daerah-daerah, kiranya Tuhan juga mau campur tangan di dalamnya, yang semata-mata bagian dari karya Tuhan yang mengasihi pemerintah negara Republik Indonesia. Lebih Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan juga akan memberkati, memberikan hikmat bagi pemerintah, dan juga ketika mempersiapkan diri memasuki tatanan baru era new normal. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Persidangan Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang akan berlangsung pada tahun depan, Tuhan kiranya juga memberkati. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang di dalamnya Tuhan, dan secara khusus kami Jemaat Bethel Bandung dengan segala upaya untuk bagaimana menyaksikan bahwa Tuhan tetap menjaminkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga kami pun dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan bahwa seluruh kami hidup dalam takut akan Tuhan. Sungguh pun Tuhan, ada begitu banyak jemaat yang sakit, ada begitu banyak orang yang bergumul, karena Tuhan juga mau menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam, apalagi meninggalkan akan kami. Kami boleh juga bersyukur atas segala sukacita bagi keluarga-keluarga yang boleh merasakan tangan Tuhan yang meraih merengkuh mereka. Keberhasilan dengan studi, karya, pekerjaan, dan usaha, Tuhan juga memberkati. Sungguh pun Tuhan, kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Tuhan, kami teringat akan keluarga Timuleng Kokali yang beberapa hari yang lalu Engkau memanggil akan saudari Vivi Timuleng.
Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan akan keluarga besar Yopilatul. Tuhan, Engkau juga memanggil akan pelayan-Mu ini. Kami juga menyerahkan akan keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Yakob Utama. Tuhan, sebagai jemaat, sebagai sesama, kami kehilangan orang-orang yang juga mencintai Tuhan dan berkarya bagi-Mu di negeri kami, di keluarga kami, dan tentunya juga di jemaat Tuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, persiapkanlah kami ketika gereja juga akan memasuki ibadah tatap muka secara luring. Tuhan memberkati kami, baik selaku para presbiter, semua yang terkait di dalamnya. Tuhan menolong kami. Juga ibadah-ibadah seperti yang boleh kami lakukan secara online ini, Tuhan memberkati akan sinergi kami, yang pada akhirnya Tuhan bermuara, Tuhan dimuliakan di sana. Tuhan, biarlah ketika kami berkarya, itu semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sebuah prinsip yang benar, berdasarkan ajaran firman Tuhan. Pada saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, biarlah kita ingat prinsipnya, yaitu pertama, Tuhan Yesus melihat persembahan yang kita berikan. Kedua, Tuhan Yesus menilai persembahan yang kita berikan. Ketiga, Tuhan Yesus menghargai setiap persembahan yang kita berikan. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus.
Jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Melalui nasihat dan peringatan Salomo ini, hendaklah kita tahu, sadar, dan bahkan melakukannya di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, jangan tamak dan rakus. Yang kedua, jangan menjadi kaya dengan cara menipu dan membohongi orang lain. Dan yang ketiga, tabur tuai. Menabur kebaikan akan menuai kehidupan, tabur kejahatan akan menuai kebinasaan. Serta yang keempat, bertobatlah jika kita memang masih melakukan hal ini. Biarlah pengajaran firman Tuhan ini menjadi petunjuk hidup baru kita bagi kita semua untuk melakukan dengan tepat dan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Marilah kita bernyanyi memuliakan Allah kita melalui kitab Bakti Lama 206, Hai dengarlah anakku. Nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertiannya, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.